Bab 3. Kausalitas. Leopold von Ranke mengeluarkan diktum bahwa hendaklah sejarawan menulis wie es eigentlich gewesen, atau sebagaimana sebenarnya terjadi. Artinya, sejarawan harus tunduk kepada fakta, sejarawan harus punya integritas, dan sejarawan harus objektif atau impartial, tak boleh memihak. Dia mengeluarkan diktum itu pada abad ke-19, tatkala pengaruh filsafat positivisme sangat dominan. Maksudnya supaya sejarah sama objektifnya dengan ilmu-ilmu alam. Akan tetapi, masalah imparsialitas itu menimbulkan persoalan bagi sejarawan. Menurut Mark Bloch, dalam The Historian Craft, ada dua masalah, yaitu soal imparsialitas itu sendiri dan sejarah sebagai reproduksi sejarah yang tak lepas dari analisis. Bagi sejarawan, imparsialitas terbatas pada observasi dan penjelasan, dan selesailah tugasnya. Pertama, imparsialitas bagi sejarawan tidaklah sama seperti para hakim yang setelah melakukan observasi atas saksi-saksi dan analisis, masih tersedia lagi alat untuk menjadi imparsial, yaitu dia dapat melihat pada kitab undang-undang dan hukum untuk memutuskan. Kalau putusannya sesuai dengan kitab, maka dia telah berlaku imparsial. Kedua, sementara bagi sejarawan tidak ada kitab yang membuatnya imparsial. Dia berkewajiban membuat reproduksi atau rekonstruksi sejarah berdasar pemahamannya sendiri. Maka sejarawan memahami, sedangkan hakim mengadili. Jangan dianggap sebagai kekurangan atau analisis atau penjelasan sejarah itu tidak sama satu dengan lainnya. Demikianlah analisis kausalitas sejarah itu multi-interpretable, atau untuk kausalitas akan kita pergunakan kata analisis. Kita sedang membicarakan tentang kausalitas, tetapi apa sebenarnya perbedaan antara deskripsi melulu dan deskripsi plus kausalitas? Kita akan memakai analog dengan novel A.M. Forster's dalam aspect of the novel untuk membedakan antara time sequence dan plot. Begini, kalau sebuah novel menceritakan bahwa ratu meninggal, kemudian raja meninggal, itulah yang disebut time sequence. Tetapi kalau novel itu menceritakan bahwa ratu meninggal, kemudian raja meninggal karena duka, maka hal itu namanya plot dalam novel. Time sequence dalam deskripsi dalam sejarah, sedangkan plot adalah deskripsi plus kausalitas. Deskripsi plus kausalitas sejarah itu terdiri dari condition, sequence, dan consequence. Dalam kausalitas, sejarah harus menganalisis dua hal, yaitu kasus atau peristiwa dan perubahan. Keduanya berbeda dalam akibat atau konsekuen yang ditimbulkan. Kasus bersifat prosesual tanpa perubahan, sedangkan dalam perubahan terjadi perubahan kausalitas, yaitu perubahan struktural atau struktur change dan perubahan sistem atau systemic change. Studi kasus. Dalam studi kasus, kita menemukan adanya kasus tunggal yang sederhana dan ada kasus yang tunggal yang kompleks. Kasus tunggal disebut sederhana bila sejarawan menemukan bahwa penyebabnya hanya satu atau monokausal, sedangkan kasus tunggal disebut kompleks atau penyebabnya banyak atau multikausal. Analisis monokausal. Kita sudah belajar prinsip dari kausalitas, yaitu adanya regularity atau keajikan. Detail prinsip itu diantaranya berbunyi demikian. Kekosongan otoritas mengakibatkan anarki. Rezim politik yang menghadapi kesulitan selalu mencari kambing hitam untuk menggalang solidaritas. Pemerintah menunjuk musuh-musuh maya atau nyata. Ketidakadilan menimbulkan perlawanan, dan krisis politik mengundang militarisme. Kausalitas adalah tema, jadi tak perlu eksplisit. Regularitas dengan tema ketidakadilan menimbulkan perlawanan. Nampak dalam buku John Ingelson,
Road to Exile, The Indonesian Nationalist Movement 1927 until 1934. Tema keadilan menimbulkan perlawanan dan selanjutnya kekosongan otoritas menimbulkan anarki. Ditunjukkan dalam buku Anton I. Lukács, Peristiwa Tiga Daerah, yaitu revolusi dalam revolusi. Dan tema krisis politik mengundang militerisme, ditunjukkan oleh buku Ilmu Politik dengan pendekatan sejarah dari Yahya A. Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945 sampai 1966. John Ingelson, Road to Exile, The Indonesian Nationalist Movement 1927 sampai 1934. Tema kausalitas buku ini adalah keadilan menimbulkan perlawanan. Kalau saja tidak didahului dengan Student and Nationalism atau Chapter 1, kausalitas buku ini tidak akan eksplisit dan kita akan mengira bahwa buku ini memilih jalur naratif history, sebab buku ini berhasil melacak tema hampir dari hari ke hari. Buku ini melacak gerakan nasionalisme di Indonesia sejak 1927 sampai pengasingan tokoh-tokoh nasionalis pada 1934. Di dalamnya, kita temukan isu-isu yang hanya temporer, seperti masalah ko dan non-ko, moderat dan radikal, dan kemajuan sosial ekonomi dan Indonesia merdeka. Isu yang paling berkelanjutan ialah perpecahan antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Kaum nasionalis Islam dan nasionalis sekuler pecah diantaranya karena kaum nasionalis Islam marah kepada Sutomo yang menyatakan bahwa dibuang ke Digul lebih utama daripada naik haji ke Mekah. Namun perbedaan-perbedaan itu tidak menghalangi terbentuknya PPPKI atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia pada 1927. Di dalamnya ada banyak perserikatan lokal dan fungsional. Perbedaan selanjutnya ialah perbedaan dalam gerakan nasionalis sekuler non-ko, yaitu antara lulusan sekolah di Hindia Belanda atau Partai Indonesia dan di Belanda atau Partai Eropa. Mereka yang lulus dari sekolah ke Hindia Belanda bergabung dalam Partindo atau Partai Indonesia yang berdiri pada 1930, dan mereka yang dari Belanda bergabung dengan PNI Baru atau Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada 1932. Dasar perjuangan mereka juga berbeda. Partindo dengan kebangsaan atau nasionalisme dan PNI Baru dengan kerakyatan atau demokrasi. Namun, pembedaan itu sebenarnya hanya disebabkan oleh latar belakang pendidikan tokoh-tokohnya. Soekarno yang berpendidikan Indonesia bergabung ke Partindo, sedangkan Hatta dan Syahrir yang berpendidikan Belanda bergabung ke PNI Baru. Perbedaan antara Partindo dan PNI Baru menjadi lebih sempurna ketika Hatta mengumumkan ideologinya pada 1932-33, yaitu Marhainisme, Sosionasionalisme, Sosiodemokrasi, seolah-olah khusus ditujukan langsung untuk melawan tesis Soekarno, nasionalisme Islam, Marxisme. Ketika para tokoh diasingkan, usaha ke arah fusi antara Partindo dan PNI Baru belum terjadi. Soekarno, Hatta, Syahrir, dan para tokoh lain diasingkan pada 1934. Soekarno ke Flores, sedangkan Hatta, Syahrir, dan lain-lain ke Bovendigul. Partindo dan PNI baru mati, meskipun tidak secara formal. Pada 1935 dibentuk Parindra atau Partai Indonesia Raya oleh PBI atau Persatuan Bangsa Indonesia dan Budi Utomo. Dan pada 1937 para pemimpin Partindo membidani terbentuknya Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia. Anton E. Lukács, Peristiwa Tiga Daerah. Revolusi dalam revolusi. Buku yang kebanyakan menggunakan metode sejarah lisan dengan banyak sekali wawancara ini mendeskripsikan dan menjelaskan kausalitas terjadinya peristiwa tiga daerah di Karesidenan Pekalongan, yaitu di Kabupaten Tegal, Brebes, dan Pemalang. Tiga tempat itu terdapat revolusi sosial pada masa transisi, Oktober sampai November 1945, yaitu setelah pemerintahan Jepang berakhir, pada awal revolusi dan sebelum pemerintahan baru terbentuk. Prakondisi atau necessary condition
revolusi sosial itu ialah ketidakadilan, sedangkan penyebab langsung meletusnya causa belli dan kondisi yang mencukupi atau sufficient condition bagi revolusi sosial ialah secara praktis adanya kekosongan otoritas. Ketidakadilan sebelum perang ialah beratnya beban pajak bagi rakyat, rendahnya upah buruh industri gula, serta penanaman tebu yang mendesak tanaman pangan, dan dominasi ekonomi orang Cina dan Arab di kota-kota kabupaten. Pada masa pendudukan Jepang ada ketidakadilan yang berupa kewajiban stor beras, penjatahan beras, penjatahan bahan sandang, dan kerja paksa atau romusa. Revolusi sosial dipimpin para lenggaong atau bandit terhormat, priai desa, elit keagamaan, dan tokoh pergerakan. Rakyat atau termasuk santri bergerak. Korbannya ialah elit birokrasi segala tingkat, residen, bupati, wedana, camat, dan lurah. Dengan mengenakan ikat kepala dari janur kuning, rakyat mendombreng atau arak-arakan dengan macam-macam tabuhan ke rumah-rumah pangreh praja, menyeret mereka keluar, mengarak mereka ke suatu tempat, misalnya dipaksa mandi di sungai, dan dicopot jabatannya untuk digantikan oleh rakyat. Keras atau tidaknya revolusi itu sangat tergantung dari pemimpinnya. Oleh karena itu ada pembunuhan terhadap pangreh praja atau sekedar mempermalukan mereka. Revolusi sosial itu baru terhenti ketika TKR datang, menegakkan otoritas dan menangkap para pimpinan revolusi. Pimpinannya dipenjarakan. Tetapi revolusi sosial itu masih mengundang pertanyaan, apakah bagian dari revolusi nasional itu menunjukkan kelangsungan tradisi protes petani ataukah sekedar anarki? Kausalitas dalam sejarah itu multi-interpretable. Yahya A. Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945 sampai 1966. Buku yang berasal dari skripsi S1 Ilmu Politik ini mengandung tema krisis politik mengundang militerisme hanya dalam bab 5. Krisis nasional 1965 sampai 1966 dan benih dominasi politik oleh militer. Deskripsi peristiwanya sudah banyak diketahui dan untuk sebagian orang masih segar dalam ingatan, sehingga tidak perlu dideskripsikan lagi. Ada kudeta berdarah G30S, beberapa jenderal dibunuh, Soekarno menolak untuk menyalahkan dan membubarkan PKI. Demonstrasi mahasiswa menuntut Soekarno dan antek-anteknya mundur dari jabatannya. Krisis politik. Surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden kepada Soeharto. Soeharto menjadi penyelamat RI dan kemudian presiden. Ternyata Soeharto menjadikan militer mendominasi politik dan non-politik. Krisis politik mengundang militerisme. Tetapi karena sejarah itu mengandung banyak interpretasi, penjelasan ke arah krisis itu sendiri masih terbuka. Ada banyak persoalan, misalnya masalah intern Angkatan Darat, perubahan strategi politik PKI dari aksi massa ke kudeta. Padahal ibu sedang hamil tua. PKI memanfaatkan konfrontasi RI Malaysia, konflik antara komunisme dan Islam yang semakin menajam, dan mengapa buruh tani tidak bergerak. Oleh karenanya, banyak sejarawan yang mengangkat krisis 1965 sampai 1966 dengan analisis multikausal. Di antaranya ialah buku Leslie Palmier, Communists in Indonesia, Power Pursuit in Vain. Buku Yahya A. Muhaimin ini telah menunjukkan bahwa regularitas krisis politik mengundang militerisme itu tidak terbantahkan. Analisis multikausal. Sama dengan studi kasus tunggal sederhana, di sini juga hanya terdapat perkembangan prosesual. Perbedaannya terletak dalam analisis kausalitas. Dalam analisis multikausal, sejarawan melihat kasus itu dari beberapa segi, prosesual dan struktural, kausalitas yang kompleks. Ada dua sejarah Indonesia yang bisa disebut Sartono Kartodirjo, The Peasants' Revolt of Banten in 1888, In Condition, Course, and Sequence, A Case Study of Social Movement in Indonesia,
dan A.P.E. Corvair, Sarekat Islam, Gerakan Ratu Adil. Sartono Kartodirjo, The Peasants' Revolt of Banten, Its Condition, Course, and Sequence, A Case Study of Social Movement Indonesia, buku pertama di Indonesia dengan pendekatan multidimensional ini menggunakan lebih dari separuh buku untuk analisis kausal pemberontakan petani ketimbang pemberontakan petani itu sendiri. Permasalahan yang dikemukakan oleh pemberontakan petani pada 1888 di distrik Cilegon Anyer, Banten, selama hanya 4 hari pada bulan Juli. Meskipun pemberontakan itu sangat kecil dan pendek keberlangsungannya, tetapi ternyata dilatar belakangi oleh masalah-masalah besar, kompleks, dan berlangsung lama dalam masyarakat. Buku ini bermaksud melakukan analisis kausalitas sejarah yang multikausal dalam banyak aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Pada tanggal 9 Juli malam tahun 1888, Cilegon diduduki oleh pemberontak. Kekerasan, pembunuhan, penyiksaan, penjarahan terjadi. Penguasa Belanda dan pejabat-pejabat pribumi bentukan Belanda jadi sasaran kemarahan massa. Dengan cepat pada tanggal 13 Juli 88, pemberontakan itu berhasil dipadamkan. Serdadu Belanda ditempatkan di Cilegon. Pemimpin-pemimpin pemberontakan dikejar, ditahan, dan diadili. Dari segi sosial politik ialah penyebab pemberontakan adalah makin renggangnya jarak sosial antara petani elit pedesaan dan elit agama, dan pejabat-pejabat baru bentukan Belanda. Seperti diketahui, sejak 1808, Banten secara langsung berada di bawah kekuasaan Belanda. Birokrasi legal rasional menggantikan birokrasi tradisional. Aristokrasi tradisional yang diasingkan dari kekuasaan itu bergabung dengan petani, elit pedesaan, dan elit agama. Mereka membuat keresahan sosial secara endemis sepanjang abad ke-19. Keinginan untuk membalikkan kekuasaan ke tangan aristokrasi tradisional nampak diantaranya dalam peristiwa Sabidin beberapa tahun menjelang pemberontakan 1888. Oleh kaum aristokrat tradisional Banten, Sabidin dipandang sangat tinggi. Putra Sultan Banten yang diasingkan, orang suci, dan kemudian menikah dengan anak seorang aristokrat. Sebaliknya, otoritas Belanda menganggapnya sebagai pangeran palsu yang berhasil dalam perannya. Ketika rakyat berbondong-bondong menghadiri masjidnya setiap Jumat, otoritas Belanda yang khawatir bahwa ia akan memimpin pemberontakan menangkapnya. Dari segi sosial ekonomi ialah masuknya ekonomi uang dan tenaga kerja upahan ke tengah-tengah masyarakat Banten yang agraris. Dihapuskannya tanah-tanah kerajaan dan pelayanan tenaga kerja untuk pejabat-pejabat kerajaan menimbulkan ketidakpuasan. Konflik atas hak-hak tanah terjadi. Negara menghapuskan banyak klaim atas tanah pusaka, penarikan pajak tanah, dan sementara itu kerja paksa yang berupa kerja desa dan kerja pemerintah berjalan terus. Beban petani semakin berat. Dari segi sosiokultural, ada perkembangan baru. Bangkitnya kembali agama yang oleh otoritas kolonial dianggap sebagai kekuatan politik. Pada akhir abad ke-19 muncul persaudaraan sufi, pesantren, dan kegairahan naik haji. Pemerintah kolonial mencurigai adanya konspirasi antara elit agama dan petani. Pemerintah khawatir bahwa para haji membawa arus militan dari ortodoksi agama dan terkontaminasi oleh cita-cita politik pan-Islam. Demikian, maka lengkaplah kausalitas sosial politik, kausalitas sosial ekonomi, dan kausalitas sosiokultural. Pemberontakan petani di Banten 1888 adalah multikausal. A.P.E. Corvair, Sarekat Islam, Gerakan Ratu Adil. Kemunculan Sarekat Islam atau SI pada 1911 juga mempunyai banyak segi, sehingga partai itu mempunyai multikausal. Menurut Corvair, multikausal itu meliputi ekonomi, sosial, agama, mentalitas, dan ideologi. Dari segi ekonomi, Corvair justru membantah bahwa ada persaingan bisnis antara orang Cina dan pribumi. Dominasi bisnis batik orang Cina memang berhasil mendepak keluar para
pengusaha kecil di Lasem, Kudus, dan Banyumas. Di Surakarta, jumlah pengusaha batik Cina melampaui jumlah pengusaha pribumi, dan pengusaha Cina juga menjadi dominan dalam perdagangan bahan baku. Tetapi, para pengusaha pribumi selalu dapat menghindar dari dominasi Cina dengan cara membeli langsung dari para importir di Surabaya dan Semarang. Jadi, menurut Korver, yang terpenting bukan ekonomi tetapi masalah sosial politik. Masalah sosial politik itu adalah benturan antara dua ras yang masing-masing sedang mengalami emansipasi. Korver tidak menjelaskan lebih jauh tentang emansipasi sosial politik di pihak orang Cina di Hindia Belanda. Dari segi emansipasi sosial, semangat yang melahirkan SI dapat dirunut jauh ke belakang, yaitu pada gerakan emansipasi 1905 sampai 1915. Pada dasarnya, emansipasi sosial di kalangan SI adalah penolakan terhadap diskriminasi, penghargaan identitas sendiri, penentuan nasib sendiri, dan anti-kapitalisme. Diskriminasi sosial oleh orang Belanda dapat dilihat dalam penghinaan-penghinaan, seperti pada serdadu Jawa di lingkungan, pergundikan terhadap wanita Jawa, pembedaan-pembedaan gaji, dan hormat yang berlebihan kepada pejabat Belanda. Penolakan terhadap diskriminasi itu dapat dibaca diantaranya pada majalah Dunia Bergerak dan koran Utusan Hindia. Penolakan terhadap diskriminasi itulah yang menyebabkan emansipasi sosial. Dari segi agama, Korver berbeda pendapat dengan Snokkhurgonje yang menganggap bahwa SI bukanlah gerakan keagamaan. Agama di sana menurut Snokkhurgonje hanyalah sebagai alat pengikat semata. Sebaliknya, Korver melihat bahwa SI adalah gerakan reformis karena menganggap Islam akan meninggikan derajat bangsa Indonesia. Cokro Aminoto misalnya menganggap bahwa Islam adalah dasar kemajuan. Korver tidak merinci lebih jauh SI sebagai gerakan reformis. Korver melihat kemunculan SI didukung oleh harapan-harapan mileniaristis, datangnya Ratu Adil dan Imam Mahdi. Di Jawa ada anggapan bahwa seorang Mesias akan datang dari keraton Surakarta. Harapan ini terutama ditujukan pada Pangeran Hangabehi yang menjadi pelindung SI. Cokro Aminoto juga dianggap sebagai Ratu Adil dan dielulukan orang di Jawa dan Madura. Sementara itu, tokoh SI yang lain, Gunawan, dianggap sebagai wakil Raja Turki yang mengilhami pemberontakan di Sumatera Selatan. Studi perubahan. Dalam studi perubahan, sejarawan harus menentukan unit analisisnya, atau studi struktur, satu bagian, atau studi sistem menyeluruh. Studi struktur itu ialah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam suatu masyarakat. Studi struktur ini tentu saja dapat diperkecil ke dalam studi unsur-unsur struktur, seperti kesehatan, perbankan, olahraga, pertokoan, periklanan, pertanian, dan pertekstilan. Studi struktur mirip dengan studi kasus, hanya saja subjek maternya ialah perubahan struktural. Studi sistem membicarakan perubahan sistem secara menyeluruh atau systemic change, systemic evolution. Studi sistem bisa saja mengenai unit sosial yang kecil seperti suatu kota, suatu komunitas, atau suatu desa. Baik studi struktur maupun studi sistem, keduanya tidak terbatas ruang lingkup dan rentang waktunya. Dalam studi struktur maupun studi sistem, kausalitas atau agent of change dapat merupakan proses yang cepat atau proses yang lama dan berkelanjutan. Proses yang cepat terjadi misalnya pada revolusi sosial yang melahirkan negara-negara baru. Proses yang lama dan berkelanjutan misalnya terdapat dalam liberalisasi, demokratisasi, industrialisasi, dan diseminasi ide, atau misalnya nasionalisme, sosialisme. Sebelumnya, mari kita bersepakat bahwa suatu sistem yang utuh terdiri dari struktur-struktur, dan suatu struktur terdiri atas unsur-unsur atau institusi lembaga. Istilah-istilah itu akan menjadi jelas dengan sendirinya sesuai konteksnya. Orang dapat berbicara kedua-duanya secara bergantian, misalnya struktur politik atau sistem ekonomi. Diharapkan contoh-contoh studi perubahan di bawah ini dapat memperluas cakrawala sejarawan.
memberikan pilihan-pilihan baru yang selama ini belum digarap, sekaligus memberikan pengesahan intelektual bahwa studi mengenai perubahan apapun unit sejarahnya adalah milik sejarawan yang sah. Struktur. Kita akan mengambil contoh satu buku studi mengenai Indonesia dan dua buku studi non-Indonesia. Buku-buku itu ialah Clifford Geertz, Agricultural Evolution, The Process of Ecological Change in Indonesia, Richard L. Bushman, From Puritan to Yankee, Character and the Social Order in Connecticut, 1690 until 1785, dan buku Robert Stauffer, The Development of an Interest Group, The Philippine Medical Association. Karena kedua buku terakhir tidak banyak dikenal akademisi Indonesia, nanti akan diberikan ringkasannya. Juga akan dikemukakan sedikit refleksi tentang kegunaan kedua buku itu untuk penulisan sejarah Indonesia. Clifford Geertz, Agricultural Evolution, The Process of Ecological Change in Indonesia. Buku ini ingin mencari sebab musabab dari perubahan ekologis dan evolusi agrikultural di Indonesia. Kausalitas keduanya ditemukan dalam dua macam kebijakan kolonial. Menurut Geertz, pada mulanya ada dua tipe ekologi, yaitu ladang di luar Jawa atau disebutnya Outer Indonesia, dan sawah di Jawa disebutnya Inner Indonesia. Ekologi itu berubah dengan datangnya kolonialisme Belanda. VOC tidak mengubah ekologi karena hanya berdagang. Tetapi perubahan kebijakan terjadi ketika Belanda berhasil menguasai Indonesia secara teritorial. Sejak awal abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mengenalkan sistem tanam paksa, dan sejak akhir abad ke-19, sistem tanam paksa digantikan oleh perusahaan pertanian swasta. Agen perubahan bagi perubahan ekologi dan evolusi agrikultural ialah sistem tanam paksa dan perusahaan pertanian swasta. Kopi, gula, dan tembakau mulai ditanam. Perubahan ekologi ditandai dengan berubahnya sistem pertanian pramodern ke sistem pertanian modern dengan investasi modal berupa jaringan pengairan, benih, dan teknologi pertanian lain. Pertanian pun bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja dalam setiap unitnya. Di daerah persawahan, jumlah penduduk bertambah pesat tanpa penambahan areal tanah. Sawah lebih banyak terpengaruh oleh pertanian modern dibanding ladang. Di Jawa, tradisi agricultural evolution, di luar Jawa tidak. Akibatnya, distribusi penduduk tidak merata. Richard L. Bushman, From Puritan to Yankee, Character and Social Order in Connecticut, 1690 until 1785. Buku yang terdiri dari 5 bagian dan 16 bab ini mencoba melacak perubahan struktural yang terjadi di koloni Connecticut. Kekuatan sejarah menyebabkan Connecticut berubah dari komunitas Puritan yang semula utuh pada abad ke-17 menjadi masyarakat yang secara radikal menjelang revolusi. Masyarakat Puritan menuju ke masyarakat yang homogen, jalanan yang terpadu, dan terkendali dengan ketat karena sanksi keagamaan dan sekuler. Komunitas Yankee merujuk ke masyarakat yang kompleks, heterogen, plural, dan terbuka. Dengan menghilangkan details yang sebenarnya penting diketahui, di bawah inilah ringkasannya. Bagian 1 atau Society in 1680 mengemukakan tentang masyarakat pada tahun 1690. Dalam bab itu dideskripsikan bahwa masyarakatnya sangat menghargai ketertiban di atas nilai-nilai yang lain. Sebagai orang Puritan, mereka dianjurkan untuk bekerja keras dan menjadi makmur, tetapi dilarang mencintai kekayaan. Tanah masih berlimpah sehingga orang dapat memuaskan ambisinya atas tanah dan kemakmuran. Bagian 2, Land, 1680 sampai 1740, mendeskripsikan pemilik tanah pada 1690 sampai 1740. Dikatakan bahwa tanah tidak lagi berlimpah. Timbul perbedaan antara pemilik tanah luas dan pemilik tanah sempit. Jalan-jalan dan ladang
Penggembalaan bersama dapat diatur oleh petani-petani kaya. Sementara itu, kota-kota menjadi banyak dan penduduk bertambah. Masalah tanah menjadi permasalahan politik. Bagian 3, Money, 1710 sampai 1730, menceritakan adanya para pedagang baru. Para pedagang ini berasal dari petani kecil yang mencoba memperbarui nasib dengan menjadi pedagang. Dan ternyata pedagang kecil menguntungkan berkat dikenalkannya uang kertas. Mereka meminjam uang dari bank dan berdagang dengan banyak keuntungan. Uang yang mudah diperoleh mengundang orang menjadi pedagang. Bagian 4, Kurses 1690 sampai 1765, mendeskripsikan otoritas gereja, penyelewangan agama, dan kebangkitan mistisisme. Otoritas gereja yang semula menjadi simbol keterpaduan masyarakat menurun, sementara otoritas negara sekuler yang menjadi simbol baru keterpaduan masyarakat menjadi naik. Bagian 5, Politik, 1740 sampai 1765, berisi tentang munculnya a new social order. Diukur dengan masyarakat Puritan pada abad ke-17, otoritas gereja terus menyusut. Orang menuntut kebebasan baik dari otoritas gereja maupun dari otoritas sipil. Pada tahun 1765, semangat Yankee menggantikan semangat Puritan. Kalau dalam semangat Puritan, ketidakpatuhan bergerak ke dalam dan menjadi perasaan bersalah, maka semangat Yankee menjadikan ketidakpatuhan tetap terbuka dan menjadi konflik sosial. Yankee menginginkan kemerdekaan, individualitas, sedikitnya kekuasaan otoritas, dan peka dengan penindasan sekecil apapun. Apakah yang menjadi kausalitas perubahan itu? Kausalitasnya, demikian Oscar Handlin dalam prakata, ialah the wish to be free. Komunitas Puritan digantikan oleh komunitas Yankee. Manusia yang lahir dalam tertib sosial yang tertutup telah melahirkan manusia yang menghargai personalitas individual. Mitos rasional yang didukung oleh sejarah banyak terdapat dalam historiografi Amerika. Mitos-mitos atau karakter nasional yang dimitoskan itu diantaranya ialah kemerdekaan, Commonwealth, etos kerja Puritan atau kekayaan untuk memuliakan Tuhan, filantropisme, pluralisme, bahasa migran, garis depan, dan religiusitas. Sejarawan mempunyai fungsi sosial yang penting dalam melahirkan mitos kolektif yang positif dan rasional. Sekiranya sejarawan Indonesia juga mempunyai tugas untuk mencari mitos-mitos kolektif itu. Buku Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia, yang bertema Kesatuan Indonesia, dan buku Paratikri T. Simbolon, Menjadi Indonesia, adalah langkah pertama ke arah itu. Kegunaan buku-buku ialah untuk menepis separatisme. Ada mitos-mitos kolektif yang tidak rasional dan tidak ilmiah di masa lalu untuk mendorong nasionalisme, seperti mitos 6.000 tahun Sang Merah Putih, Sumpah Palapa, dan Indonesia dijajah selama 350 tahun. Tetapi karena mitos-mitos itu hanya setengah rasional dan setengah ilmiah, sekarang mitos semacam itu menjadi tidak efektif. Dengan menggali mitos-mitos kolektif yang rasional dan ilmiah, sejarawan akan mempunyai fungsi sosial yang penting. Pembentukan kolektif intelligence dan critical mass akan merupakan sumbangan penting sejarawan untuk bangsa ini. Jadi bangsa ini tidak akan sia-sia membuang dana dan tenaga untuk mendidik sejarawan. Robert Stauffer, The Development of an Interest Group, The Philippine Medical Association, PMA, atau The Philippine Medical Association berasal dari suatu asosiasi profesi yang dirintis pada peralihan abad ke-20 dan secara resmi berdiri pada tahun 1902. PMA yang semula hanya suatu asosiasi profesi semata dan non-politik, kemudian terjun ke politik dan menjadi suatu kelompok kepentingan. Kausalitas yang menyebabkan perubahan itu adalah modernisasi, nation building, sistem politik yang kompetitif, dan partisipasi massa dalam politik. Melalui Departemen Kesehatan, PMA berpolitik. Kedudukan sebagai Menteri Kesehatan selalu dipegang oleh Presiden PMA. Akibatnya, posisi Presiden PMA adalah juga posisi politik. Bab 2-4 dalam buku ini mendeskripsikan perkembangan ke dalam dari PMA sebagai organisasi profesi. Bab 5, PMA Politics, menceritakan tentang politik internal dalam PMA sudah Perang Dunia Kedua.
bagaimana posisi Presiden PMA yang mempunyai kaitan dengan politik nasional itu diperebutkan. Sedangkan bab 6, 7, dan 8 menceritakan politik eksternal dari PMA, hubungan PMA dengan para pejabat terpilih, dengan para administrator, dan dengan publik. Dengan kata lain, PMA menjadi kelompok kepentingan politik. Program-program PMA dalam bab 9 seperti asuransi kesehatan, The Mayuga Plan atau skema komprehensif untuk kesehatan, dan The Duke Modification atau perbaikan antara The Mayuga Plan menjadi ada karena dukungan politik. Akan tetapi sejak 1954 ada usaha untuk membalikan PMA sebagai asosiasi profesional dan melepaskan ambisi politiknya. Presiden Magsaysay mengatakan bahwa PMA harus meninggalkan mercenary zeal atau semangat tentara bayaran dan kembali ke missionary zeal atau semangat pendakwah. Artinya berhenti melihat ke atas dan kembali melihat ke bawah. Seruan itu tidak efektif sebab PMA sudah terlalu mengakar menjadi kelompok kepentingan. Sejarah Indonesia dalam asosiasi profesi sangat berlainan dengan Filipina. Asosiasi profesi di Indonesia tidak pernah terkait dengan politik eksternal dan hampir-hampir tak ada perebutan politik internal. IDI atau Ikatan Dokter Indonesia misalnya tidak pernah keluar dari profesinya. IDI tidak memiliki rencana yang komprehensif tentang kesehatan. IDI tidak pernah menjadi suatu kelompok kepentingan dengan program-program komprehensif. IDI tetap non-politik sebab Menteri Kesehatan selalu diambil dari jajaran struktural birokrasi. Sistem. Di bawah ini akan dikemukakan 3 buku tentang perubahan sistem, masing-masing dengan pendekatan yang berbeda. Satu mengenai Indonesia, yaitu buku W.F. Wertheim, Indonesia Society in Transition atau Study of Social Change. 2 buku lainnya ialah mengenai sejarah Amerika, Thomas C. Cochrane atau Social Change in America, The 20th Century, dan Sambas Warner Jr., The Private City, Philadelphia in 3 Periods of its Growth. W.F. Wertheim, Indonesia Society in Transition, A Study of Social Change. Dengan jelas, dalam Prakata Pengarang dikatakan bahwa buku ini memakai pendekatan sosiologis. Katanya, sejarah kemanusiaan adalah interaksi yang terus-menerus antara pengulangan dan kebaharuan. Pengulangan itu selalu memakai baju baru dan kebaruan selalu sesuai dengan skema pengulangan. Konsep sosiologinya secara persis tidak dijelaskan, tetapi dapat dilihat dari Prakata Pengarang bahwa Wertheim termasuk menganut mazhab modernisasi dalam menulis perubahan sosial di Indonesia yang menempatkan modernisasi sebagai kausalitas perubahan. Karena kunci tipe ideal mazhab modernisasi ialah tradisi dan modernitas, maka buku yang terdiri dari 12 bab ini dalam setiap babnya selalu dimulai dengan tradisi dan diakhiri dengan modernitas. Perubahan terhadap dalam bab 1 atau petani tradisional ke masyarakat pedesaan secara umum, bab 3 semangat gotong royong ketimbulnya borjuisasi dengan perilaku individual, perilaku individual ke perilaku kolektif, timbulnya asosiasi sukarela. Karena politik etis digantikan oleh politik ekonomi liberal, masuknya ekonomi uang ke masyarakat. 7. Kota tradisional mengalami pertumbuhan. 8. Konservatisme dan kaum muslim yang progresif. 9. Tenaga kerja dipaksakan ke tenaga kerja upahan. 10. Keragaman budaya menuju ke integrasi budaya. 11. Munculnya nasionalisme. Bab lain menceritakan proses sejarah. Sementara itu, ada appendix yang mencatat hasil pemilu yang demokratis pada 1955. Thomas C. Cochrane, Social Change in America, The 20th Century. Buku ini meski tidak kronologis tapi diatur secara sistematis. Semua bab berbicara tentang abad ke-20, dimulai dengan esai tentang pendekatan sistematis yang akan dipakai dalam studi mengenai perubahan sosial. Dikatakannya bahwa studi ini akan memakai role teori dari sosiologi. Jadi agent of change J-nya ialah pribadi, karakter perorangan dan kognisinya terhadap lingkungan.
Dalam sejarah Amerika, respon pribadi itu ialah motivasi untuk sukses, optimisme, dan tekanan pada aktivisme. Fokusnya ialah perluasan basis material, misalnya kesempatan ekonomi dengan orientasi tradisional yang berpusat pada nilai, seperti prestis sosial, tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau memberi pekerjaan kepada anggota keluarga, dan mengumpulkan kekayaan untuk membiayai gaya hidup yang diinginkan. Cochrane ingin mengatakan bahwa pada abad ke-20 Amerika sudah menjadi masyarakat industrial dan human agent adalah kausalitasnya. Untuk itu, ia membagi bukunya menjadi 11 bab. Human Agent dalam bab 2, The Inner Revolution, melukiskan peran yang dimainkan pengembangan ilmu, intelektual, dan teknologi pada akhir abad ke-19 ketika universitas, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta menghasilkan berbagai inovasi. Contoh yang penting ialah munculnya filsafat pragmatisme yang sebenarnya sudah dianut oleh orang-orang yang aktif bergerak dalam masyarakat Amerika. Pragmatisme kemudian diterapkan juga dalam pendidikan. Orang Amerika kehilangan pembenaran moral gaya lama atau agama dan mencari pembenaran hidup melimpah dalam gagasan yang lebih rasional atau filsafat dan ilmu. Demikianlah bab 3, The Search for Justification. Muncul aliran baru neo-Marxian atau liberation dan neo-Freudian atau conscience pada awal 1970-an untuk menggapai kembali cita-cita mengenai role. Bab selanjutnya bercerita tentang demokrasi dan pendidikan. Bab 4. Kominiasi bab 5 dan adanya dual revolution atau bab 6 yang berupa perubahan ganda yang harus dipertemukan, diantaranya ialah peran perorangan dan perubahan teknologi atau peran inovator dalam pabrik yang dibangunnya, perubahan fisik dan perubahan sosial, masalah pengaturan manajerial misalnya antara jalan-jalan yang mulus dan disiplin penggunaannya. Kemerdekaan psikologis perorangan dan kekuatan impersonal atau timbul ketegangan syaraf, produksi massa dan konsumsi massa atau supaya buruh sanggup membeli produk pabriknya, makin pentingnya kehidupan suburban dan merosotnya agrikulturalis serta budaya waktu luang, pendidikan yang lebih baik, peningkatan rekreasi estetis, dan represi waktu luang oleh bisnis besar. Selanjutnya bab 7, Propriety dan Managerial Enterprise, menceritakan tentang munculnya industri-industri besar dan posisi manajerial. Bab 8, Demographic Forces, mengatakan bahwa penduduk meningkat tajam. Penambahan penduduk itu lebih banyak disebabkan oleh imigrasi ketimbang oleh kelahiran domestik. Urbanisasi terjadi berkat perluasan industri. Bab 9, From Family to Institutional Security, menceritakan munculnya macam-macam kebijakan negara yang berujung pada social security. Bab 10, Disruptive Change, atau menceritakan bahwa depresi besar dan perang dunia kedua mempunyai akibat ekonomis. Sudah depresi besar muncul The New Deal, negara bertanggung jawab atas kelangsungan tenaga kerja. Dan sudah perang dunia kedua muncul welfare state, atau negara bertanggung jawab sepenuhnya atas full employment penduduk. Dan terakhir bab 11, Characteristic of 20th Century Change, meringkas kembali perubahan-perubahan yang terjadi. Sam Bass-Warner, The Private City, Philadelphia in Three Periods of Its Growth. Berbeda dengan buku Cochrane dengan pendekatan sosiologis dan deskripsi yang optimistis, maka buku ini memakai pendekatan historis dan deskripsi yang pesimistis. Pendekatan sosiologis Cochrane bertumpu pada teori role playing, sedangkan pendekatan sejarah Warner bersifat empiris. Berdasar tradisi Amerika, kata Warner, tujuan seorang warga negara ialah mencari kemakmuran secara pribadi, the private search of wealth. Maka tujuan sebuah komunitas kota ialah menyediakan lahan untuk para pribadi pencari kemakmuran itu. Kota-kota di Amerika mulai pada pertengahan abad ke-19 menjadi kota yang tergantung pada pasar yang tak terencana. Pasar memerlukan tenaga kerja, pembagian tanah untuk tempat tinggal, toko dan pabrik, serta macam-macam pelayanan publik. Kualitas kota-kota besar ditentukan oleh sukses dan gagalnya pasar.
Philadelphia didirikan oleh William Penn pada 1682 dengan maksud untuk menampung para pedagang dan tukang dari kongregasi Quaker. Kota itu adalah private city yang bertumpu pada pribadi dan pribadi yang mencari kemakmuran. Artinya, secara psikologis, setiap pribadi mencari kebahagiaan dan kemakmuran. Secara sosial, kesetiaan pribadi ialah pada keluarganya, dan komunitas kota harus merupakan kumpulan orang yang mencari uang. Dan secara politis, komunitas harus harmonis sehingga memberi kesempatan warganya untuk makmur. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian dengan 10 bab. Oleh Warner dibagi menjadi 3 periode. Pertama, Philadelphia tahun 1770 sampai 1780. Bagian 1, The 18th Century Town. Pada tahun 1720, penduduk Philadelphia adalah 10.000 orang. Ketika revolusi meletus, Philadelphia sudah menjadi private city yang tentram. Dan revolusi merubah suasana kota yang semula tenang itu menjadi tempat yang penuh ketegangan dan pergulatan. Kedua, Philadelphia tahun 1830 sampai 1860, bagian 2, The Big City. Tumbuh dari kota provinsial menjadi kota besar, tradisi Amerika harus berkonfrontasi dengan kota yang sedang mengalami urbanisasi, industrialisasi. Imigran dari Eropa datang, sehingga kota menjadi heterogen. Jumlah penduduk Philadelphia dari seluruh wards dan distrik adalah 565.529 orang. Timbul pembagian kerja yang lebih terinci dan kelas-kelas sosial. Haute bourgeoisie, kelas menengah, dan buruh. Ketiga, Philadelphia tahun 1920 sampai 1930. Bagian 3, The Industrial Metropolis. Berhenti menjadi kota Amerika. Pada 1930, Philadelphia menjadi metropolis ketiga di Amerika dengan penduduk 2.847.000 jiwa. Pusat kota, kota pinggiran, bagian kota yang kumuh, segregasi penduduk, bangunan-bangunan, dan kegagalan politik dalam menata kota, semuanya